Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat iman dan Islam yang telah menggerakkan kita semua datang ke tempat yang mulia ini memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara hal yang paling pokok di dalam kehidupan seorang hamba, hal yang terpenting di dalam kebahagiaannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, adalah bagaimana seorang hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kapan seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberikan taufik kepadanya. Allah akan senantiasa menunjukinya kepada jalan-jalan kebaikan. Di dalam sebuah hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Apabila aku telah mencintai hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku akan membimbing pendengarannya. Aku akan membimbing penglihatannya. Aku akan membimbing tangan dan kakinya, sehingga tidaklah seorang hamba berucap, mendengar ataukah melihat sesuatu kecuali di situ Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada dia taufik menuju pada kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulan fa ahibbah." Apabila Allah Azza wa Jalla itu cinta kepada seorang hamba, Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril, lalu Allah menyatakan kepadanya, "Wahai Jibril, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba si fulan itu. Fa'ahibba, maka cintailah oleh engkau dia." Fayuhibbuhu Jibril. Thumma nada Jibril fi ahli sama, "Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu." Kemudian malaikat Jibril pun cinta kepada orang tersebut. Lalu malaikat Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada si fulan itu, maka cintailah oleh kalian dia."
thumma fayuhibbuhu ahlus sama, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian seluruh penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Lalu Allah akan letakkan hamba tersebut padanya penerimaan di atas muka bumi. Dia menjadi hamba yang juga dicintai oleh orang-orang. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan seorang hamba. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib, innama sya'tu an tuhab. Bukanlah pokok perkara itu engkau mencinta, tetapi yang menjadi inti dari perkara adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semua orang bisa mengaku sebagai hamba yang cinta kepada Allah. Sampai-sampai orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengaku sebagai orang yang cinta kepada Allah. Mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kami adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang terpenting, bagaimana seorang hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ini yang terpenting di dalam kehidupannya. Dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan hal-hal yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di dalam Al-Quranul Karim, begitu juga di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, terurai sekian banyak sebab yang menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab yang pertama menjadikan seorang hamba itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia mentadabburi Al-Quranul Karim. Dia mempelajari Al-Quranul Karim, dia banyak membacanya, mengamalkan isi kandungannya, serta dia menghafal Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah pokok kebaikan bagi seorang hamba. Dia adalah sumber kebaikan, sumber petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita semua. Dan dia adalah firman Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang tatkala dia sholat, selesai dia membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya, dia selalu mengakhiri rakaat tersebut dengan membaca surat Al-Ikhlas. Lalu orang tersebut pun ditanya oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apa alasan dia melakukan hal tersebut? Maka orang tersebut pun menjawab, sesungguhnya dia itu adalah sifat-sifat Allah. Di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah, maka aku cinta untuk membacanya. Mendengar hal itu maka Rasul alaihi salatu wassalam pun memberitahukan kepada sahabat tersebut bahwa Allah Ta'ala telah cinta kepadanya lantaran perbuatannya tersebut. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perhatikanlah bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau sekiranya kita mau menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab yang kedua yang menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah adalah dia bersemangat mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Dia bersemangat menapaki jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, serta membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau sekiranya kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, ittabi'uni, maka buktikanlah dengan mengikuti aku sebagai Rasul Allah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Adapun kalau seorang hamba hanya sekedar mengaku cinta kepada Allah, tapi di dalam mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam masih berat, bahkan terkadang banyak dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang diabaikannya, maka sungguh ini adalah pengakuan cinta yang dusta. Karena seorang penyair Arab pernah berkata, "Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau sekiranya cinta kamu kepadanya itu adalah cinta yang jujur. Kalau sekiranya cinta kamu kepada Allah, cinta kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang jujur, la'ata'tahu, maka niscaya engkau akan taat kepada Allah, engkau akan taat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena setiap orang yang mencinta itu akan tunduk dan patuh kepada siapa yang dia cintai. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah,
Ketika kita mengaku sebagai hamba yang cinta kepada Allah, sebagai hamba yang cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul alaihi salatu wassalam, maka perhatikan di dalam kehidupan kita ini, sejauh mana kita telah mempraktekkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sejauh mana kita telah mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan sejauh mana kita telah menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kalau sekiranya kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan dengan mengikuti aku sebagai Rasul Allah. Maka niscaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kalian, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Kemudian di antara sebab yang menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah adalah dia senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mensucikan dirinya dengan Al-Quranul Karim, dengan siraman-siraman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Tatkala dia terjatuh ke dalam kubangan dosa dan maksiat, dia segera bertaubat kepada Allah. Tatkala dia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, dia segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba yang bertakwa itu bukanlah hamba yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Seorang hamba yang akan menghuni surga Allah bukanlah hamba yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Tapi mereka adalah orang yang tatkala jatuh ke dalam dosa dan maksiat, mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, walladzina fa'alu fahishatan idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Mereka adalah orang yang tatkala terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, mereka segera mengingat Allah. Mereka segera bertaubat kepada Allah, karena tiada seorang pun yang mampu mengampuni dosa seorang hamba kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala seorang hamba senantiasa menghiasi dirinya dengan bertaubat kepada Allah, dengan mensucikan dirinya, maka itulah yang akan menjadikan dia sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada hamba yang selalu bertaubat kepada Allah, seorang hamba yang selalu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah cinta kepada hamba-hamba yang selalu mensucikan dirinya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, di antara sebab yang menjadikan seorang hamba sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah dia senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya dan perkaranya hanya kepada Allah. Karena kapan seorang hamba menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, ini menunjukkan kedekatan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla yang bersumber dari kecintaan dia kepada Rabb-Nya, dan itulah yang membuat Allah Ta'ala cinta kepadanya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba-hamba yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di antara sebab yang mendatangkan kecintaan seorang hamba dari Allah Azza wa Jalla adalah dia menjadi hamba yang senantiasa bersabar di dalam kehidupannya. Apakah itu sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah? Apakah itu sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah? Ataukah bersabar di atas musibah dan bencana yang menimpa hidupnya? Dia senantiasa hiasi ibadahnya penuh dengan kesabaran kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang membuat dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu cinta kepada hamba-hamba yang bersabar. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, di antara pokok yang menjadikan seorang hamba itu cinta, mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, adalah tatkala dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, rajin menghadiri pengajian-pengajian.
Karena majelis ilmu adalah majelis yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka siapa saja yang datang ke majelis ilmu, siapa saja yang menghadiri pengajian, maka mereka lah hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tsumma 'alamu rahimakumullah innallaha amarna bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Yaqulu rabbuna jalla wa 'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma alaihim bidawlatil yahudi wan nasara wa man ma'ahum wa damirhum tadmira. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atika ya arhamar rahimin wa waffiqhum likulli ma tuhibbuhu wa tarda. Allahumma man aradana wa biladana bisu'in fa ashghilhu bi nafsihi waj'al kaidahu fi nahri waj'al tadmirahu tadmiran alayhi ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhkurullahal jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.